Enggak sih, kalau misalnya masak tuh kan kadang-kadang udah di-prepare dulu ya. Misalnya hari ini aku mau masak ini. Kemudian tiba-tiba Aska nangis, nggak kepegang dua-duanya. Nah baru aja, oh ya ini kita udah masak nasinya atau apanya gitu. Ya udahlah sisanya beli. Di saat asisten rumah tangga nggak ada atau dia izin pulang ke kampung itu kayak contoh kemarin ya kita kerjasama sih. Berdua kerjasama, jadi satu-satu ya yang lebih deket sih saya sama Aska, kalau yang kecil kan masih sering sama istri gitu, jadi ya udah satu sama lain saling melengkapi. Dia kalau misalnya ada uang lebih itu ya sering nggak sih buat beli kayak barang-barang berharga lah kayak emas kayak gitu ya, kan lebih berguna juga kan dari ketimbang uang terus kita boros habisin uang karena banyak hal-hal yang lebih penting lah daripada itu gitu. Ya selain kita harus menyiapkan aset untuk masa depan anak gitu kan, terus ya pengen umroh bareng ya satu keluarga yang umroh setelah kalau pandemi ini udah selesai udah selesai ya pengen umroh bareng sih. Umroh bareng, kalau memungkinkan haji bareng ya, haji bareng gitu. Ya terutama itu dulu lah gitu. Nih soal ketika sama-sama nangis nih, dua anak itu sama-sama nangis kemudian menyebabkan Mbak Eka nggak masak gitu kan. Nah keputusan akhir apakah akan masak atau beli itu gimana nih prosesnya? Oh, kalau misalnya anak lagi nangis dulu. Iya, sehingga tidak sempat masak apa gitu. Ini gimana nih ketika sudah sama-sama lapar gitu? Sudah beli aja gitu, enggak atau gimana masih ada rembuk? Kita mau masak apa gimana gitu? Jadi kalau misalnya masak tuh kan kadang-kadang udah di-prepare dulu ya. Misalnya hari ini aku mau masak ini. Kemudian tiba-tiba Aska nangis, nggak kepegang dua-duanya. Nah baru aja, oh ya ini kita udah masak nasinya atau apanya gitu. Ya udahlah sisanya beli gitu. Jadi nggak pulang misalnya, saya ya udah langsung aja deh masak yang simpel gitu. Nah kalau beli ikan itu siapa yang beli berangkat nih? Beli lauk pauk nih? Pakai Grab sih. Oh pakai Grab ya, nggak mau beli sendiri nih ya? Kayak kadang-kadang kan sekarang udah ada dua, jadi di saat asisten rumah tangga nggak ada atau dia izin pulang ke kampung itu kayak contoh kemarin kita kerjasama sih, berdua kerjasama, jadi satu-satu ya yang lebih deket sih saya sama Aska, kalau yang kecil kan masih sering sama istri gitu, jadi ya udah satu sama lain saling. Ini kan tadi yang tidak disukai dari Asep, dari Mbak Eka Sastan, Aska. Yang tidak disukai dari Mbak Eka itu ketika titipan belanja apa sih? Titipan belanja ini apa namanya, kadang-kadang kebutuhan anak sendiri. Dia bilang kadang-kadang apa namanya, oh ya pampers habis, oh ya susu habis, oh ya udah nanti kalau keluar beli sekalian. Setelah dia keluar beli makanan, lupa mana yang pampers sama ini malah gak dibeli. Kadang-kadang juga begitu, karena mungkin terlalu banyak ngurusin yang lain-lain lah. Maksudnya itu kayak misalnya kebutuhan Aska ternyata yang Aska udah dilengkapi, yang Asa belum, jadi harus kerja 2 kali gitu sih. Itu kadang-kadang yang saya selalu ingetin itu sih. Tapi pernah nggak menitipkan Mas saya belikan ini apa? Ya saya belikan ini gitu. Iya. Pernah. Nah terus yang paling Asep tidak suka ketika istri nitipkan belanja itu apa nih yang paling tidak suka? Beli popok mana gitu apa? Nggak sama ini nggak sih, maksudnya wajar sih. Karena kebetulan saya lagi di luar juga kan, daripada harus misalnya kita Grab lagi ini lagi kan, pas kalian saya pulang ya udah saya beli. Gitu. Jadi dia nitip pun yang benar-benar penting buat di rumah. Jadi walaupun disuruh ini beli lauk pauk ini apa gitu, sayur ini juga Asep nggak nolak? Oh enggak sih, kita itu pakai ART? Grab ya, kalau nggak ART. Gitu. Tidak beli. Ya sekali maksudnya, wah ini saya lagi di pusat sayur ini gitu, tolong belikan. Kalau bisa belikan ini. Paling kalau misalnya kita lagi kumpul sama teman-teman, terus misalnya ada ketemu bos ngobrol, misalnya di rumah makan, ya kalian saya cuma nawarin aja sih, tapi kebanyakan dia malah nggak mau karena emang udah masuk di rumah. Kalau ada ART kan lebih enak, dia masaknya lebih leluasa karena anak dijagain sama ART, dia yang masak. Begitu. Jadi kalau misalnya apapun yang dititipi istri ke Asep untuk belikan ini ya, belikan itu ya, Asep berusaha untuk memenuhi ya sekalian. Sekalian dompet ketinggalan, baru nggak bisa ngapa-ngapain.
Boleh tahu nih berapa paling banyak Asep memberikan uang bonus dalam satu bulan gitu. Paling banyak bonus kalau gaji atau semuanya kan soal manajemen aja, tapi bonus di luar berapa yang paling banyak? Berapa? Enggak sih, kalau dia kalau misalnya ada uang lebih itu ya sering kasih buat beli kayak barang-barang berharga lah, kayak emas gitu ya, kan lebih berguna juga dari ketimbang uang terus kita boros habisin uang, karena banyak hal-hal yang lebih penting lah daripada itu gitu. Tapi pernah nggak ini sampai kemudian alhamdulillah itu banyak gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau bersyukur ya pasti alhamdulillah gitu. Terus sampai bertanya ini kok banyak nih gitu? Nggak pernah? Oh enggak sih, soalnya kan dia juga udah terbuka, mah aku dapat uang ini nih sekian. Jadi apa? Pakai ngabari dulu dapat ini sekian, terus ditunggu nih mana uangnya? Enggak. Kebetulan kan uang dikelola sama saya, jadi kita bicara apa adanya aja sih di saat dia apa Itu apa? Oh, manajemen uangnya aset ya, maksudnya menjadi banknya gitu ya. Kebutuhan apa semuanya, pengeluaran apapun itu selalu dia yang bikin laporan. Oke, saya pengen tahu nih soal manajemen uang nih, uang di dalam rumah tangga. Pertama dia bikin pengajuan dulu dengan rincian atau kemudian hanya nominal. Pas saya butuh 1 juta atau misalnya pas saya butuh mau beli ini sekitar 1 juta. Jadi gimana moodnya dia sih kalau misalnya dia jadi kalau misalkan dia kasih rincian pembelian yang harus dia beli, apa misalnya kebutuhan saat per bulan itu dia selalu bilang ini kebutuhan kita per bulan ini loh yang habis, selalu begitu. Tapi kalau misalnya emang enggak pun dia minta uangnya, terus terakhir itu baru dia bikin rincian. Jadi kadang-kadang begitu sih dia. Pasti selalu laporan itu. Selalu laporan. Ya itulah bukti tanggung jawab. Nah, saya sebagai suami, ya istri sebagai istri tanggung jawabnya seperti itu. Itu atas kesadaran sendiri atau karena dulu pernah diminta mana laporannya dulu nih baru saya kasih lagi gitu. Udah komitmen dari awal Komitmen, sih. ya. Komitmen dari awal. Komitmen. Tapi walaupun dia harus kasih laporan kemudian tidak menyampaikan ini kok punya suami pelit gitu, enggak. Bukan. Maksudnya bukan. Tapi memang dari bagian upaya manajemen rumah tangga. Ya. Itu sih hanya pengeluaran bulanan aja, atau kalau misalnya kita makan nggak sampai begitu. Kalau makan misalnya kita beli dia nggak sampai begitu. Itu hanya laporan apa misalnya kebutuhan anak, terutama itu bulanan, tidak hanya bulanan di rumah aja. Tapi kalau misalnya di luar itu kita normal-normal aja. Kita makan bareng, kita beli ini itu ya biasa. Kalau misalnya ada uang lebih pun yang sangat pokok terutama misalnya uang anak untuk pokok ini butuh sekian, susu sekian, apa itu pasti dilaporkan. Maksudnya itu bukan dilaporkan sih, maksudnya itu yang harus kita lengkapi di saat per bulannya itu yang harus dilengkapi sama kita, dan itu yang harus dibeli sama kita juga gitu. Oke. Yang pernah nggak dia Asep ini ngecek susunya nih habis, pokoknya habis gitu atau hampir habis gitu, pernah nggak Asepnya yang sadar gitu? Pernah sih, pernah juga. Oh, ya, kayak misalnya mau bikinin susu buat dede, mau susu dede habis nih, kamu beli lagi gitu. Oh iya, jadi dia Iya yang gitu. Tapi jarang-jarang Jarang-jarang. jangan bilang. Berarti hanya pernah gitu ya? Kebetulan aja ya? Iya. Oke. Oh jadi Asep juga bikinkan susunya, nah? Iya. Iya. Sekali-kali. Kalau Pas mepet. bener kayak kemarin kan, contohnya kemarin pas di sini dia agak demam, agak sakit, ya kan? Terus anaknya itu lebih manja ke saya, ya mau nggak mau saya yang bergerak gitu, karena kalau misalnya sama ibunya kan dia nggak mau tuh, lebih dekat sama ayahnya sih. Jadi ya apapun yang jadi kebutuhan dia, saya yang ini gitu, saya yang ngerti. Padahal kalau bayangin lagi di lapangan nggak begitu. Ya itulah apa suami yang diidamankan, dia tidak idamkan. Bukan begitu mas? Enggak. Di lapangan boleh sangat, kalau di rumah kan hanya kebutuhan. Oh gitu. Tapi kalau di lapangan ini kan bisa jadi jenderal lapangan nih. Kalau di rumah yang jadi jenderal itu semuanya siapa nih? Sama. Ya. Cuman keputusan akhir yang jadi kipernya itu Mbak yang ngatur ya. Ke sana gitu ya. Enggak sih, maksudnya ya tetap kan namanya imam dalam rumah tangga itu ya tetap suami yang harus ngatur semuanya. Tapi keputusan ya kita berdua juga. Keputusannya berdua ya. Kalau itu baik kenapa enggak? Kalau itu salah ya kita juga.
Saya pengen tahu nih sekarang impian di berapa tahun yang akan datang, apa yang ingin dicapai? Impian berdua nih, maksudnya satu misalnya dari sisi aset, kemudian dari sisi anak, gitu. Itu impiannya. Ya selain kita harus menyiapkan aset untuk masa depan anak, gitu kan. Terus ya pengen ngobrol bareng satu keluarga yang Iya, ngobrol amin. setelah kalau pandemi udah Selesai. sebenarnya udah selesai ya pengen ngobrol bareng sih. Umroh bareng, kalau memungkinkan haji bareng ya, gitu. haji bareng gitu. Ya terutama itu dulu lah gitu. Terus ya mudah sih bisa haji bareng. Yang ini sih pengen anak perempuan. Oh, jadi aset impiannya masih pengen nambah tapi Ya, anak yang perempuan. perempuan gitu. Perempuan. Ya, oke, tadi jadi impian yang belum yang ditata untuk Ya, masa depan itu satu, pengen umroh bareng dengan keluarga. Ya. Yang terpenting adalah sudah ngasih kode bahwa ini butuh anak yang perempuan gitu ya. Kita belak-belakan aja di depan. Ya. Ya selain aset untuk masa depan anak ya itulah gitu yang kita jalan. Oke, kita selesai ya. Cukupkan di sini. Jadi ini belajar nih dari manajemen keluarga yang dikelola oleh Asep. Jadi Asep punya penataan masa depan juga sebenarnya sudah mereka jalani. Kemudian di rumah tangga mereka memerankan peran masing-masing juga sudah disampaikan tadi, termasuk juga tentang tanggung jawab di rumah tangga. Terakhir nih, yang paling tidak disukai bajunya Asep tapi dia selalu mau pakai, ada nggak? Ada di sini. Nggak ada ya. Nggak ada. Misalnya karena ini sudah pernah dulu waktu digunakan pacaran, misalnya kemudian Asep masih mau pakai lagi gitu, nggak? Nah, Enggak. jadi semenjak pas nikah itu barang-barang yang saya waktu pas belum nikah kebanyakan diinin ke orang sih. Oh, Jadi dilepas gitu. gitu. Jadi ya udahlah kita benar-benar serba baru lah. Oh, jadi memulainya dari nol, dari si pakaian pun juga dari nol. Iya. Oke, ini ya, ini yang terakhir nih, memang pertanyaan karena memang kadang agak rawan soal baju. Ya. Memang agak rawan soal baju, misalnya, oh ini dulu ini kamu foto sama ini gitu, kok dipakai sekarang gitu, jadi tengkar gitu. Ya, Enggak. ada sebagian keluarga Ada yang sebagian. moda masih begitu. Oke, kita selesaikan di sini. Terima kasih kepada Asep, Delian, kemudian Mbak Eka telah berbagi untuk materi Hari Keluarga Nasional Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.